Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya dengan judul Market Strategy for Expanding New Market Segment. Bank Muamalat Indonesia, Produk dan Business Development Officer. Sekilas tentang saya adalah seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan experience pernah mengikuti program bootcamp Data Analyze with Excel di DekiLab, juga mini intensive course tentang Data Analyze di Rakamin Academy, dan saat ini saya juga sedang mengikuti internship Pusat Karir Season 6 di Divisi Data Spesialis. Baik, langsung saja mengenai latar belakang eh, Bank Muamalat. Salah satu produk Bank Muamalat adalah muamalat prioritas. Saat ini saya diminta untuk menganalisis dan mengembangkan produk tersebut. Namun, untuk mengembangkan perlu namanya menganalisis market segment dari nasabah dan persiapannya matang untuk mengetahui keefektivitas marketing yang akan dilakukan ke depan. Dataset yang digunakan mengenai data customer bank muamalat. Adapun gambaran datasetnya terdiri dari 11.163 baris dan 9 kolom, di mana kolom-kolom tersebut ada age, job, marital, education, default, balance, housing, loan, dan deposit. Uh, Tugas atau challenge yang harus saya lakukan, yang pertama dari data yang diberikan, lakukan data cleansing. Yang kedua, delete missing value. Yang ketiga, buat minimal 3 visualisasi data menggunakan grafik. Yang keempat, buat insight dari setiap visualisasi data. Dan yang kelima, berdasarkan visualisasi data, bagaimana rencana saya sebagai Business Analyst Product Development dalam menentukan market strategi untuk expanding new market segment. Jelaskan alasan saya memilih market strategi tersebut, bagaimana realisasinya. Oke, kita mulai yang dari pertama, yaitu data cleaning. Saya melakukan data cleaning di Microsoft Excel tahun 2021. Setelah dataset dibersihkan, ada berisi 10.635 baris dan 9 kolom. Ada beberapa kolom yang dihapus, yaitu kolom default dan loan. Juga ada beberapa baris-baris yang dihapus karena terdapat missing value. Selanjutnya ada penambahan kolom juga dengan memanfaatkan fungsi ifs untuk membantu proses analisis pada proyek ini. Kolom-kolom yang ditambahkan yaitu kolom age group dan balance group. Berikutnya yaitu data visualization and insight findings. Untuk menemukan insight dari dataset ini, saya menggunakan visualisasi data sederhana seperti bar chart, column chart, pie chart, dan donut chart. Adapun insight yang saya dapat antara lain sebaran nasabah berdasarkan status, sebaran nasabah berdasarkan pendidikan, sebaran nasabah berdasarkan pekerjaan,
sebaran nasabah berdasarkan umur, sebaran nasabah berdasarkan balance, sebaran nasabah berdasarkan KPR, dan sebaran nasabah berdasarkan deposito. Yang pertama, mengenai sebaran nasabah berdasarkan status dan pendidikan. Bisa kita lihat di Doknat Chart-nya. Dari hasil visualisasi dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% nasabah memiliki status menikah atau married. Dan lebih dari 50% nasabah jenjang pendidikannya sampai dengan SMA atau sekondari. Selanjutnya, sebaran nasabah berdasarkan pekerjaan, balance, dan umur. Bisa kita lihat pada kolom chart, dogma chart, dan bar chart yang ada di dalam presentasi ini. Dari chart-chart tersebut dapat disimpulkan bahwa top 3 jenis pekerjaan nasabah adalah manajer, pekerja kerah biru, dan teknisi. Selanjutnya, lebih dari 50% nasabah memiliki balance 0 sampai 1000. Dan mayoritas umur dari nasabah yaitu 30 sampai dengan 39 tahun. Selanjutnya, sebaran nasabah berdasarkan KPR dan deposito. Bisa kita lihat dalam pie chart tersebut, dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% nasabah belum memiliki KPR dan juga belum memiliki deposito. Oke, kita beralih ke market strategi. Market strategi yang saya gunakan yaitu the Customer Segmentation Value Chain Alignment Matrix, di mana dari matriks-matriks tersebut ada penentuan kriteria sebagai berikut. Dengan high value, yaitu nasabah yang memiliki balance lebih dari 1000. Low value, nasabah yang memiliki balance 0 sampai dengan 1000. High needs, dengan nasabah yang memiliki KPR dan deposito. Terakhir, low needs, nasabah yang belum memiliki KPR dan deposito. Dalam menentukan kriteria di atas, saya menggunakan fitur slicer dan filter untuk menganalisis mengenai market strategi ini. Setelah itu saya kelompokkan nasabah berdasarkan kuadran dalam matriks-matriks tersebut. Dan langsung saja kita beranjak ke dalam matriks-matriks ya. Yang pertama ada high value, high value dan high needs. Bisa kita lihat dalam kolom chart, bar chart, dan dot chart bahwa kita dapat simpulkan target nasabah pada kuadran high value, high needs adalah manajer berumur 30-39, sudah menikah dan berpendidikan sampai SMA. Adapun top 3 dari pekerjaannya yaitu manajer, pekerja kerah biru, dan teknisi. Dan top 3 dari berdasarkan umurnya dengan rentang 30-39, 40-49, dan 50-59. Nasabah di kuadran ini adalah yang paling berharga bagi bisnis dan paling membutuhkan perhatian. Mereka bersedia membayar mahal untuk pengalaman yang dipersonalisasi. Mungkin seperti nasabah prioritas atau penawaran khusus bagi nasabah
di high value dan high needs. Oke, selanjutnya high value, low needs. Bisa kita lihat pada chart berikut, dapat disimpulkan bahwa target nasabah pada kuadran ini adalah manajer berumur 30-39, sudah menikah dan berpendidikan SMA. Adapun top 3 berdasarkan pekerjaannya, yaitu manajer, teknisi, dan pekerja kerah biru. Dan berdasarkan umur, dengan rentang 30-39, 40-49, dan 50-59. Nasabah di kuadran high value, low needs berharga bagi bisnis, namun kurang memerlukan perhatian. Mereka bersedia membayar mahal untuk produk atau layanan berkualitas. Mungkin seperti program atau produk unggulan untuk nasabah di kuadran high value, low needs. Selanjutnya beralih ke kuadran low value, high needs. Bisa kita lihat di chart berikut, dapat kita simpulkan bahwa target nasabah pada kuadran ini adalah pekerja kerah biru berumur 30-39, sudah menikah dan berpendidikan sampai SMA. Adapun top 3 berdasarkan pekerjaan, yaitu pekerja kerah biru, manajer, dan admin. Serta berdasarkan umur dengan rentang 30-39, 40-49, dan 20-29. Nasabah ini tidak terlalu berharga bagi bisnis, namun memerlukan perhatian lebih. Mereka mencari penawaran bagus dan mungkin lebih sensitif terhadap harga. Untuk nasabah kuadran low value, high needs, mungkin kita bisa kasih produk dengan tambahan merchandise atau hadiah dan sebagainya. Terakhir, kuadran low value, low need. Bisa kita lihat pada chart berikut, dapat disimpulkan bahwa target nasabah pada kuadran ini adalah manajer berumur 30-39, sudah menikah dan berpendidikan sampai SMA. Adapun top 3 berdasarkan pekerjaannya, manajer, teknisi, dan pekerja kerah biru. Serta berdasarkan umur dengan rentang 30-39, 40-49, dan 50-59. Nasabah ini adalah yang paling tidak berharga bagi bisnis dan paling sedikit memerlukan perhatian. Mereka mencari harga serendah mungkin. Mungkin produk yang bisa ditawarkan pada kuadran low value, low needs, yaitu produk-produk atau jasa yang reguler. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.